Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dapat kami perkenalkan, kami kelompok 2 dari Diklat PIM 3 Angkatan 67, terdiri dari 6 orang dengan ketua Pak Putu, kemudian anggota Pak Agus, Pak Deski, Pak Sitkon, Bu Ewi, dan saya sendiri Irianto. Ini tadi kami berenam telah ikut hadir di tengah-tengah saudara kita dalam rangka ikut perkenalan dalam rangka wawasan kebangsaan. Kami tadi banyak menyelami, mendengar bahwa memang kehidupan di desa itu cukup berat untuk keluarga itu, karena seandainya terus terang mereka tidak mendapatkan warisan pun tidak mungkin punya rumah. Mereka hidup dari bertani. Mereka punya tanah 100 meter dan 300 meter yang hasilnya kira-kira rata-rata kalau dihitung setiap tahunnya paling banyak 3 juta. Kemudian dia juga gaduh 2 kambing dari tetangganya. Kebetulan dalam 1 tahun beranak 3, yang kalau dihitung harganya kalau dijual tadi 1.800, 1 juta, dan 1.500, 1.500.000. Untuk yang dari hasil perkebunan itu yang kira-kira hasilnya 3 juta kalau di total dalam 1 tahun, hanya untuk keperluan anak-anaknya, untuk sanggup sekolah, untuk kehidupan. Kemudian kalau untuk yang dari memelihara kambing gaduh itu baru untuk yang keperluan yang lebih besar. Kemudian pun kalau mereka kadang-kadang dapat order pekerjaan itu belum tentu sebulan 2-3 kali, seharinya 50.000, dan kalau ibunya 30.000. Mencermati itu tadi kita semua dengan kawan-kawan mendengarkan kalau mereka makan sehari-hari itu jarang pakai tahu tempe pun jarang, tapi dari hasil kebunnya. Dan terus terang tadi kami sampaikan bahwa mereka seandainya tidak punya warisan tidak bakalan punya rumah, karena rumah itu pun mereka punya tanah warisan, dan untuk membangunnya itu tahun 2017 mereka hutang 23 juta. Dan sampai sekarang juga belum lunas. Nah, itu memang sama sekali belum dibayar. Iya. Memang kita rekan-rekan patut mensyukuri bahwa kehidupan kita lebih beruntung. Mungkin rekan-rekan dapat menambahkan, silahkan. Terakhir Bapak dan Ibu, ini di bulan Agustus 74 tahun insya Allah kita sudah merdeka. Bapak dan Ibu kami ajak memang berkunjung ke desa dalam rangka materi wawasan kebangsaan. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa memberikan testimoni selama usia 74 tahun ini. Menurut Bapak dan Ibu setelah berkunjung ke desa, bagaimana kita bersikap sebagai bangsa Indonesia. Monggo silahkan rekan-rekan yang lain. Sebagai bangsa kita memang harus melihat bahwa bangsa Indonesia itu tidak hanya ada di kota-kota besar, tapi kita mempunyai rakyat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, yang ternyata kehidupan mereka tidak semaju yang kita sangka. Jadi teman-teman yang biasa hidup di kota besar, di daerah-daerah yang mempunyai fasilitas yang cukup baik, itu mungkin hanya membaca berita
atau menonton televisi tentang kondisi-kondisi yang ada di daerah. Tapi dengan melihat sendiri, dengan merasakan sendiri, maka kita akan bisa punya sense yang berbeda, bahwa pengetahuan yang didapatkan dari mendengar, membaca, dengan yang kita rasakan itu akan punya efek yang berbeda. Jadi ini mungkin akan memberikan pengaruh besar kepada orang-orang yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Dengan merasakan sendiri akan bisa mendapatkan sebuah rasa yang akan punya pengaruh atau punya efek yang cukup signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jadi dengan 74 tahun yang Indonesia merdeka ini, kita sebagai bangsa masih terus bertumbuh dan terus berjuang supaya sebagian besar kita rakyat Indonesia itu bisa hidup semakin adil, semakin makmur, semakin sejahtera, dan itu ternyata masih cukup jauh dari yang kita cita-citakan. Tapi sebagai bangsa yang besar, apalagi kita sudah punya wawasan kebangsaan yang cukup memadai, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap punya semangat yang tinggi bahwa kita akan bisa membangun Indonesia dengan lebih baik, lebih maju, lebih berkeadilan pada waktunya. Dan ini butuh semangat, butuh kekompakan, butuh kesadaran, dan butuh visi ke depan yang harus lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.